warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Kurnia Nurmaliza, mahasiswi semester 5 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD 08 Semanan Pagi guna memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengenalan lapangan persekolahan 1. Berikut videonya. Perkenalkan, nama saya Siti Anissa Fatona dan teman saya Safira Kurnia. Di sini kami dari studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu guna untuk melakukan tugas PLP 1. Sebelumnya saya mohon izin sama Ibu untuk mewawancarai. Apakah Ibu berkenan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu boleh tahu, ini dengan Ananda siapa? Safira Kurnia Nurmaliza, Ibu. Ya, Ibu panggil Safira aja ya. Yang satu lagi? Siti Anissa Fatona. Ya, Anissa ya. Iya, berarti Bu. Safira dengan Anissa. Iya. Silahkan Ibu berkenan. Nah, sebelumnya Ibu perkenalkan dulu. Nama Ibu ini ada ya di sini ya. Namanya Ibu Betty Nurbaiti. Ibu selaku kepala sekolah di SDN Semanan 08 Pagi, Kelurahan Semanan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Iya. Silakan pada adik-adik jika ingin bertanya apa yang ingin ditanyakan. Baik, saya mulai ya, Bu. Ya. Pertama itu, bagaimana karakteristik umum peserta didik yang ada di sekolah ini? Secara usia, apakah usia anak-anak sesuai dengan aturan pemerintah atau dengan aturan sekolah saja? Ya, pada dasarnya karakteristik peserta didik itu untuk diterima di sekolah negeri itu sudah kita ada acuannya atau ada juknisnya ya. Pada saat PPDB itu ada acuan dari pemerintah seperti usia. Nah, usia itu di situ harus 7 tahun ya. Nah, akan tetapi jika 7 tahun itu misalnya di sekolah tersebut itu masih belum mencukupi atau masih bisa turun, itu di situ biasanya di juknis itu pada saat hari pertama sekolah, contohnya misalnya PPDB sekarang nih tahun 2020. Itu kemarin tanggal 13 Juli 2020 anak tersebut minimal usianya 6 tahun. Jadi itu masih bisa diterima. Jadi kami para kepala sekolah itu biasanya sesuai juknis dari pemerintah atau dari Dinas Provinsi DKI Jakarta. Karena sekolah tidak bisa mengeluarkan instruksi ataupun ketentuan yang berlaku di sekolah. Sekarang kan sifatnya pendaftarannya online. Iya, jadi tidak bisa keluar jalur dari itu ya, Dek ya. Iya. Baik, terima kasih. Ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih, Bu, struktur yang ada di sekolah ini dan apa saja tugas-tugasnya, Bu? Struktur di sekolah kami yang pertama itu biasanya ada yang namanya atasan. Atasan itu selaku pembina. Nah, itu namanya disebutnya Kasatpel ya, Kepala Satuan Pendidikan atau disebut sekarang itu namanya Parohidin. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya pengawas wilayah binaan. Kalau wilayah binaan kita di sini Semanan itu binaan 1. Itu namanya Ibu Hajah Patiro. Nah, itu selaku pengawas. Lalu struktur yang ke bawahnya lagi kepala sekolah dipimpin oleh saya sendiri. Nah, setelah itu sejajar dengan kepala sekolah itu ada yang namanya komite sekolah. Nah, komite sekolah ini yang membantu program-program di sekolah ya. Lalu di bawahnya lagi ada yang namanya tendik
dan tenaga kependidikan. Kalau tendik yaitu guru. Nah, guru di sekolah ibu jumlahnya ada 14, baik itu guru mapel maupun guru bidang studi atau wali kelas ya. Lalu kita ada tenaga kependidikan. Nah, tenaga kependidikan itu terdiri dari 4 orang. 2 orang operator dan tata usaha, yang 2 orang lagi penjaga sekolah. Tentunya tupoksinya sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Ya, kalau kepala sekolah berarti memimpin sekolah atau menginstruksikan manajemen sekolah melaksanakan ya sesuai dengan tupoksinya. Yang kedua, tendik ya sesuai dengan pekerjaannya. Guru yang mengajar juga seperti itu. Jadi kami di sini melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tupoksi kita masing-masing. Mungkin itu saja ya. Iya, Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya. Tata tertib atau peraturan seperti apa aja yang diterapkan di sekolah ini? Apakah menggunakan aturan dinas atau mempunyai aturan sendiri? Kalau masalah tata tertib, untuk acuan tata tertib biasanya kita yang menggunakan otomatis acuan dari dinas, ya kan? Nah, peraturan itu bukannya untuk dilanggar, akan tetapi untuk ditaati, ya, Dede ya. Nah, seiring pelaksanaan tersebut, kadang ada tata tertib itu yang memang kita sepakati berdasarkan hasil musyawarah. Karena yang dari dinas itu mungkin sudah secara umum, tapi akan tetapi biasanya di setiap sekolah itu karena kita mempunyai lingkungan yang berbeda, itu harus diupayakan atau dilihat dari situasi dan kondisi sekolah kita. Nah, biasanya kita melihat seperti itu, setiap guru itu mempunyai peraturan tata tertib masing-masing. Contoh, misalnya kelas 1 sesuai dengan karakter peserta didik kelas 1. Biasanya kelas itu ada 2 kan. Ada kelas rendah. Kelas rendah itu 1 sampai 3. Lalu kelas tinggi 4, 5, 6. Nah, peraturan yang ada di sekolah umumnya itu dari dinas. Tapi peraturan yang ada di kelas umumnya itu dibuat hasil kesepakatan peserta didik dengan wali kelasnya atau dengan gurunya. Nah, di situ ada tata tertib ya untuk kegiatan piket, untuk KBM dan sebagainya. Itu ya. Selanjutnya, apa saja sih Bu agenda kegiatan yang ada di sekolah ini? Baik formal maupun seremonial. Kalau formal berarti itu yang mengacu kepada kegiatan akademis ya. Iya. Nah, kalau kegiatan akademis sama seperti sekolah-sekolah yang lain, acuan kita yaitu kepada kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Ya, contohnya sekarang sekolah kami sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, yang di situ telah mengacu kegiatan yang mana kegiatan ekstrakurikuler wajib yaitu kegiatan pramuka itu sudah include di kurikulum 2013. Makanya pramuka itu yang sudah memakai kurikulum 2013 itu ekskulnya harus wajib. Adapun ekskul-ekskul penunjang yang lain, jika tidak di masa pandemik seperti ini, sekolah kami sudah melakukan yaitu selain pramuka ada ekstrakurikuler tambahan, yaitu contohnya drum band, lalu marawis, ada juga karate, terus ada lagi olahraga ya. Di situ olahraga ada futsal, ada misalnya voli, badminton. Kebetulan kemarin kita juara futsal, itu juara kedua sekecamatan ya. Yaitu lalu untuk kegiatan seremonial, misalnya kegiatan memperingati hari-hari besar, baik itu hari-hari besar nasional maupun hari-hari besar keagamaan, biasanya kita melakukan yang pertama contoh, misalnya hari besar itu misalnya 17 Agustus nih yang kita nanti akan melaksanakannya. Jika tidak masa pandemi, biasanya kita mengadakan karena kita ini satu komplek ya. Nah, itu kita mengadakan upacara bersama satu komplek itu. Nah, supaya mencukupi biasanya kalau peserta didiknya itu diambil cuman kelas tinggi 4, 5, 6. Akan tetapi untuk kepala sekolah, tendik dan operator dan tenaga kependidikannya semua kita berkumpul untuk melaksanakan upacara. Saya 17 Agustus, Hari Kesaktian Pancasila dan sebagainya.
Lalu yang kedua masalah keagamaan, itu kita biasanya melaksanakannya satu komplek berbarengan. Contohnya, misalnya kita memperingati Hari Maulid Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya seperti itu, atau memperingati Hari Kartini. Biasanya itu kita ngadain fashion show tuh, atau kita ngadain pakai drum band itu keliling kayak pawai gitu ya, Iya. seperti itu. Baik. Di sekolah ini apakah ada kegiatan ekstrakurikuler seperti mengunjungi museum, tempat edukasi lainnya, atau hanya dengan kegiatan ekstrakurikuler saja? Kalau untuk kegiatan intrakurikuler, sepertinya sekolah kami itu belum melaksanakan, karena jika kita akan melaksanakan itu harus tercantum di dalam RKS sekolah. Nah, di dalam RKS itu kita belum mengacu kepada itu, jadi kita masih cuman secara akademik dan ekstrakurikuler saja, karena itu butuh biaya yang besar ya. Jadi yang menunjang intrakurikulernya hanya ekstrakurikuler saja. Iya. Untuk selanjutnya, kegiatan pembiasaan positif seperti apa sih Bu yang diterapkan di sekolah ini? Biasanya di sekolah kami itu kegiatan yang positif itu yang pertama pembiasaan salam tegur sapa ya, senyum ya. Itu biasanya kita sebelum anak-anak masuk ke sekolah itu ada namanya guru piket. Nah, guru piket itu untuk menyambut peserta didik kita yang ada di pintu gerbang. Jadi anak-anak kita sambut, nah karena kita 4 sekolah, jadi biasanya itu perwakilan setiap sekolah itu ada 3 orang setiap harinya. Berarti ada 12 orang guru untuk menyambut peserta didik kita. Nah setelah anak-anak itu bel berbunyi pukul 6:30, bukan di masa pandemi nih ya, kita menceritakan masa-masa normal ya, masa-masa normal pembelajaran. Nah, setelah masuk sekolah itu kita adakan pembiasaan berdoa bersama, dipimpin oleh guru agama. Kebetulan kita ini di kelas itu masing-masing sudah ada sound system. Jadi anak-anak ditunggu oleh guru wali kelasnya untuk berdoa bersama yang dipimpin oleh guru agama. Nah, itu ada operator di bawah tuh. Kan kita ada ruangan tuh satu. Kan pakai toah ya. Jadi semua bisa dengar, bisa bunyi. Lalu yang ketiganya yaitu kita ada pembiasaan yaitu membaca, pembiasaan 15 menit itu pembiasaan membaca. Boleh dilakukan di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran ataupun di akhir, tergantung situasi dan kondisi wali kelas yang mengajarnya. Baik itu mau bentuk pretest sebelum pembelajaran ataupun setelah post test. Mungkin itu ya yang bisa Ibu jelaskan. Iya. Alhamdulillah sudah selesai Ibu pertanyaannya. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk kami wawancara. Ya. Nah, ini menjadi bagian dari tugas mata kuliah PLP 1 yang harus kami selesaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga sekolah Ibu semakin berjaya. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Amin. Ya, sama-sama. Ya. Nah, ini kepada pimpinan ataupun dosen pembimbing ya. Iya. Kepada adik Safira dan Anissa. Ini anak-anak ini calon-calon penerus kita ya, Bapak dosen. Ya, mudah-mudahan anak-anak ini sudah menjadi anak-anak yang baik, melaksanakan studi akhir kuliahnya. Mudah-mudahan Bapak dosen juga dapat membantu ya. Ini generasi penerus kita. Terima kasih Ibu ucapkan atas kunjungannya. Salam kepada Bapak-Bapak dosen yang ada di UHAMKA ya, kepada Fira dan Anissa. Itu saja Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.